Oke, langsung saja saya mulai ya. Jadi, dongeng kali ini terinspirasi dari sebuah buku yang sangat disukai oleh Lania dan Lilu. Jadi bukunya berjudul Rosie Revere Engineer. Jadi bukan kebetulan sih, jadi memang seminggu ini saya dan anak-anak belajar engineering. Jadi memanfaatkan benda-benda bekas yang ada di sekeliling kita dan membuat hal-hal terkait dengan fenomena-fenomena sains. Dan hasil dari kreasi benda-benda bekas kita ini saya rangkai dengan dongeng dalam acara live kali ini. Jadi cerita dongengnya saya buat sendiri. Saya buat sendiri berdasarkan dari buku yang tadi sudah saya sebutkan, dengan 3 bahasa. Semoga nanti bisa dimengerti. Dan saya masih akan membaca contekan saya ya, karena memang saya tidak ahli dalam mendongeng. Oke. Alright. Jadi ini dia. Jadi judul dongengnya Timur si Insinyur. Ini adalah cerita tentang seorang anak bernama Timur. Timur berumur 7 tahun yang bercita-cita menjadi seorang insinyur. Sejak berumur 5 tahun, Timur sudah memiliki ketertarikan yang luar biasa dengan fenomena-fenomena sains dan juga sistem-sistem benda bergerak. Untuk anak seumuran Timur, Timur memiliki hobi yang bisa dibilang cukup unik. Hobi Timur adalah mengumpulkan barang-barang bekas di sekelilingnya yang kemudian dia ubah menjadi mesin-mesin ala Timur. Dan mesin-mesin ini dia buat dengan background atau dilatar belakangi dengan pengetahuan sains yang dia dapatkan dari ayahnya, yang tiada lain adalah seorang guru IPA di salah satu sekolah di Bali. Oke, seringkali Timur kedapatan membuat karya yang dirakitnya dari benda-benda bekas ini, ataupun dari kertas-kertas warna-warni yang seringkali dihadiahkan ayah sepulang bekerja. Di mata semua sanak saudaranya, Timur adalah anak yang cerdas, anak yang selalu ingin tahu, anak yang selalu membuat mesin-mesin ala Timur. Ini tiada lain karena Timur teramat sangat ingin menjadi seorang insinyur, membuat benda terbang yang akan mampu membawanya berkeliling luar angkasa. Itu dia cita-cita Timur. Kepala Timur pun selalu dipenuhi dengan tanya, kenapa, mengapa, bagaimana? Itu apa ya? Bagaimana cara kerjanya ya? Seperti itu. Suatu hari, dia melihat segerombolan anak membawa petasan, ketapel, dan bedil siap-siap berburu burung. Kemudian sambil mengamati, Timur berkata, kenapa ya anak-anak itu begitu suka membedil burung-burung yang ada di sekitar sini? Kan kasihan. Terus mereka bawa apa ya? Mereka bawa petasan, bawa bedil lagi. Kakak-kakak itu bawa bedil. Tapi gimana ya cara kerja sebuah bedil? Keren juga tuh bedil. Tapi nggak keren kalau dipakai nembak burung. Oke, Timur akan membuat sesuatu, katanya. Kemudian terciptalah ini. Bedil karet ala Timur. Dibuatnya dengan menggunakan kertas warna-warni yang dihadiahkan ayah. Dan juga beberapa karet gelang. Karet gelang Timur hilang. Oke, ada satu lagi di sini. Setelah berdiskusi dengan ayah, Timur tahu bahwa karet yang direntangkan seperti ini, kata ayah, memiliki energi potensial yang jika dilepaskan berubah menjadi energi kinetik. Kita lihat ya, apa benar kata ayah, energi potensial saat dilepaskan seperti ini berubah menjadi energi kinetik yang bisa menembak botol ini. Nah, kemudian
Timur berkata dalam hati, besok kalau aku lihat lagi teman-teman itu dan kakak-kakak itu, akan Timur ajak bermain tembak kaleng atau tembak botol dengan bedil ala Timur. Daripada nembak burung kan? Begini juga asik. Oke, Timur coba lagi deh. Berhasil, kata Timur. Nah, ada satu hal yang sangat menakjubkan yang pernah ditonton Timur bersama ayah di acara TV. Hal ini adalah baling-baling pembangkit tenaga listrik. Ini begitu mengagumkan bagi Timur. Timur sering bertanya-tanya, wah, bagaimana ya? Kenapa baling-baling bisa menjadi pembangkit tenaga listrik? Lalu, di tengah tanyanya ini, dia tidak bisa tidur di malam hari karena kepalanya dipenuhi tanya. Tanya A, tanya B, tanya A, tanya B. Kemudian dia mencoba merakit baling-baling ala Timur. Mau lihat baling-baling ala Timur? Ini dia, baling-baling ala Timur. Oh, mungkin begini ya cara kerja baling-baling itu. Saat angin menerpa, baling-baling berputar. Kemudian kata ayah di dalamnya ada sebuah alat, Timur lupa, yang bisa menyimpan dan mengubah energinya menjadi energi listrik. Kemudian itu membantu kita melakukan banyak hal, listrik-listrik di rumah. Coba Timur pakai sekarang hair dryer. Kita lihat bagaimana ya kalau angin menerpa. Wah, benar. Mungkin begini memang cara kerja baling-baling. Tapi entahlah. Nanti Timur akan bercengkrama lagi dengan ayah. Saat dia bertemu ayah, dia mengutarakan kalau dia ingin sekali suatu hari nanti pergi ke tempat yang ada baling-balingnya. Jadi dia bisa lihat langsung, katanya. Nah, ada juga selain itu, tidak berhenti di baling-baling. Ada juga penjepit serbaguna ala Timur. Begitu dia menyebutnya. Oke, dan penjepit ini terinspirasi dari robotic arm yang membuat Timur selalu berdecak kagum. Robotic arm salah satunya, itu adalah salah satu favorit dari Timur. Maka dia membuat sesuatu dari barang-barang bekas tentunya. Oke, kita lihat ya, mana robotic arm Timur? Ini dia. Oke, jadi dengan grabber ini, Timur bisa mengambil benda-benda di sekelilingnya. Sangat menyenangkan, dan Timur begitu suka bermain dengan grabber ini. Seperti ini. Bisa memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Itu dia grabber ala Timur. Nah, Timur adalah keponakan satu-satunya dari paman-paman dan bibi-bibinya. Maka tidaklah mengherankan jika Timur teramat sangat disayang oleh paman-paman dan bibi-bibinya. Begitu juga sebaliknya, Timur, gadis manis, selalu ingin membahagiakan paman-paman dan bibi-bibinya, terutama dengan penemuan-penemuannya untuk membantu mereka yang sedang kesulitan dan kesusahan. Contohnya dengan kasus Bibi Ana. Bibi Ana adalah seorang pembuat kue, di mana Bibi Ana setiap harinya membuat ratusan kue setiap hari untuk dijual. Semua orang di sekeliling Bibi Ana menyukai kue-kue Bibi Ana. Tapi sejak virus corona melanda, orderan Bibi Ana itu menjadi menurun drastis. Dengan oven besar yang dimiliki Bibi Ana di rumah, Bibi Ana jadi merugi karena Bibi Ana harus bayar begitu banyak listrik setiap bulannya. Dan di satu sisi lain, Bibi Ana tidak mau menolak orderan dari pelanggan-pelanggannya. Dan kemudian Timur memiliki sebuah ide.
Kemudian Timur berkata, aku harus melakukan sesuatu untuk bibi Ana. Aha, aku akan buat oven solar. Oke, aku mau ke rumah bibi Ana sekarang. Setelah membuat oven solar, kemudian Timur bertandang ke rumah bibi Ana. Bibi, kata ayah, bibi sering merugi ya akhir-akhir ini. Ini Bi, Timur sudah membuat sebuah oven solar. Kata orang ini namanya solar oven, Bibi. Nah, buatnya cuma dari kardus, Bi. Terus di dalamnya ada aluminium foil. Terus ada juga tusuk sate. Seperti ini, Bi. Nah, ditaruh di sini seperti ini di bawah sinar matahari. Jadi nggak perlu listrik, Bi. Dan kemarin Timur sudah membuat snack ala orang-orang di Amerika sana, namanya s'mores, Bi. Nah, mungkin dengan ini Bibi bisa menjual solar oven dan s'mores kit untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa belajar sains dan juga menikmati snack kekinian ala-ala orang di Amerika sana, Bi. Begitulah cara si Timur menghibur bibi Ana dan memberikan ide baru, ide bisnis baru kepada bibi Ana. Bibi Ana tentunya sangat suka dengan hal ini. Cerita unik lain datang dari Paman Made. Sebentar ya, saya minum air dulu. Oke, cerita selanjutnya datang dari Paman Made. Paman Made adalah pembuat arak yang begitu tersohor di desanya. Dan akhir-akhir ini Timur mendengar dari ayah bahwa Paman Made sering sakit-sakitan. Dan wah, tentu saja Timur yakin ini pasti gara-gara konsumsi arak yang berlebihan. Bagaimana tidak? Paman Made minum arak jauh-jauh lebih banyak daripada minum air setiap harinya. Ini membuat Timur jadi cemas. Akhirnya Timur membuat sesuatu untuk Paman Made. Saat bertandang pulang kampung, Timur memanggil Paman Made. Wak Made! Begitu dia memanggil Paman Made. Yeh, jening Timur kesayangan Wak. Bamaham ning. Subuh Wak, subuh. Timur kalau ada ngorto penting aja Wak. Padah mensubuh Timur kalau ngorto penting. Biasanya kalau ada belabar gede. Nah engken ada ning. Ngorto. Kini Wak, Dibi Timur ngainang Wak dispenser ala Timur untuk Wak Made. Nih Wak dispensernya ya. Nih Wak. Dispenser ini khusus untuk Wak. Wak nak sing dadi minum arak pesebok Wak, nyanan Wak terus gelem. Begitu kata Timur. Nah ning, men engken carane Wak nganggo dispenser ini. Apa adane marah ning dispenser? Sebenarnya Wak nak sing perlu dispenser, Wak nak bobok lah jerigen arak cuma. Aing Wak, pokoknya ini nak khusus untuk Wak minum arak setiap hari. Wak nak sing tadi pesebok minum arak Wak. Jangan terus Wak gelem. Nah, menengken carane Wak nganggo dispenser ini ning. Nah, kini Wak, Ibi Timur masih subuh meliang Wak gelas cantik. Ini gelasnya Wak. Cantik kan? Jadi ini carane Wak celepang gelasnya mai. Begitu botol ini nebo jangan Wak arak. Buka ya sebelum Wak minum arak, buka ya gelas ini. Botol ini buka ya. Adeng-adeng Wak, adeng-adeng. Nah, ngecir ba arak di gelasnya menboy cukup. Tuh
biyen yo erat botol ini wak. Nah gitu, po tadi wak minum arak 1 gelas sehari wak. Gitu wak, nak nih nak sing arak, nak air putih nih. Timur nak cuman mencontohkan jak wak. Nah, gitu wak. 1 kali sehari wak. Nah, sing tadi pesan. Yeah. Luang saja dispenser ini. Sing tadi wak lebihan kan 1 kali sehari nih. Sing wak, pokoknya 1 kali gen. 1 kali gen lah wak. Sing tadi bapak. Nah, suksema nah cening Timur kesayangan wak. Begitu kata wak Made. Oke. Jadi kita sapa-sapa di sini ya. Ada Dian Pondika, ada Bunda, ada Dea, ada Mbak Riris. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke, jadi saya lanjut ya. Itu tadi cerita tentang Wak Made. Nah, ada lagi cerita lain datang dari Bibi Susi. Nah, yang tidak tahu Bibi Susi ini penggemar berat kebaya. Jadi, kalau datang ke rumah Bibi Susi dikelilingi dengan lemari-lemari kaca. Di dalamnya penuh dengan kebaya warna-warni. Mulai dari yang model modern, kontemporer, sampai yang klasik, semuanya ada di sana. Dan standar kecantikan seorang Bibi Susi adalah wanita berkebaya. Ini membuat Timur merasa heran. Dan suatu hari Timur bertanya, Bibi Susi, Bibi nggak kepanasan pakai kebaya terus? Kamu kayak nggak tahu aja. Di rumah Bibi kan sudah ada AC, nak. Tinggal hidupin AC. Nak papa, kalau ke mall Bibi pakai kebaya, ada AC juga. Tapi bener, kalau Bibi ke pura siang-siang, ke pura sama kondangan, sering tuh nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Bibi sering merasa kepanasan. Benar juga kamu. Bibi baru sadar. Tapi ya nggak apa-apa lah. Banyak orang yang bilang Timur bahwa kecantikan itu butuh pengorbanan. Kalau cuman panas-panas sedikit sih, Bibi nggak apa-apa. Tapi memang benar sih, akan lebih bagus kalau ada solusi dari rasa panas berkebaya ini, kata Bibi Susi. Kemudian Timur membuat sesuatu untuk Bibi Susi. Oke, Bibi, tapi Timur punya solusinya. Ini dia, Timur beri nama tongkat kipas untuk Bibi Susi. Wow, tongkatnya cantik, warna-warni seperti kesukaan Bibi, tapi mana kipasnya? Sebentar dong, Bi, sabar. Ini dia. Lihat, kipasnya langsung muncul, Bi. Jadi walaupun di pura, walaupun kondangan, Bibi bisa tetap eksis dengan kipas ini. Wah, terima kasih ya sayangnya Bibi. Cantik sekali. Terima kasih sayang. Ya ampun, kamu memang keponakan kesayangan Bibi Susi, kata Bibi Susi. Oke, itu dia cerita Bibi Susi. Dari sekian banyak bibi-bibi dan paman-pamannya, Timur paling dekat dengan pamannya yang bernama Paman Freddy. Paman Freddy adalah penjaga kebun binatang. Dan binatang-binatang kesukaan Paman Freddy itu adalah binatang-binatang buas. Seperti buaya, apalagi binatang buas. Seperti ular yang besar-besar, dari besar sampai kecil. Kemudian ada juga harimau, semua binatang-binatang buas. Paman Freddy suka sekali. Pernah suatu hari saat pulang bekerja dari kebun binatang, Paman Freddy pulang dengan kakinya yang 2 jarinya patah. Dan Timur akhirnya melihat ini. Dan Timur berkata, Paman, kenapa? Kenapa jari Paman bisa patah? Jari kaki Paman kenapa? Kenapa bisa patah? Paman Freddy
bilang, iya tadi paman memandikan gajah, kemudian gajahnya tidak sengaja menginjak kaki paman. Patah deh jari-jari paman. Tapi tidak apa-apalah, it's so fun, kata paman Freddy. Oh, ini membuat Timur selalu merasa gelisah. Setiap paman Freddy bekerja di kebun binatang, seringkali itu membuatnya gelisah. Apalagi paman Freddy suka sekali bermain dengan ular. Hal yang paling ditakutkan oleh Timur adalah saat paman Freddy. Bagaimana kalau paman Freddy dipatok ular? Oh, no, dia berkata. Aku harus membuat sesuatu untuk paman Freddy. Akhirnya di hari Sabtu, walaupun masih masa-masa corona, paman Freddy masih tetap pergi ke kebun binatang untuk menjaga teman-teman binatangnya. Jadi pada hari Sabtu, Timur ke sana mengunjungi paman Freddy, membawa penemuan terbarunya khusus untuk paman Freddy tersayang. Oke, sampainya di kebun binatang, paman Freddy. Halo komodo cantik kesayangan paman. Apa kabar nak kamu? Baik paman. Paman. Aku punya penemuan terbaru untuk paman. Aku namakan topi bergerincing. Anti patok ular ala Timur. Ini dia paman. Bisa dilihat. Nah, kalau saat paman bermain dengan ular-ular itu, paman bisa pakai topi ini. Dan kalau angin bertiup dan saat paman hampir dipatok ular dan angin bertiup, ini baling-baling ini akan berputar dan ini mungkin akan membuat ular itu takut. Nah, kalau tidak mempan, paman bisa goyangkan kepala paman dengan topi dan ini seperti namanya akan bergerincing paman, bergerincing. Ini akan membuat ular-ular itu takut untuk mematok paman. Dipakainya begini paman, seperti ini. Oke paman, bagus kan penemuan Timur? Pasti bisa menghindari patok ular, dijamin. Nah, karena Timur terlihat begitu lucu dan menggemaskan, paman Freddy bukannya kagum, tapi malah tertawa. Paman Freddy tertawa terbahak-bahak melihat Timur menggunakan topi itu. Kamu ini bisa saja. Ular-ular ini kan teman-teman baik paman. Tidak mungkinlah mereka akan mematok paman. Iya kan Hijau? Hijau tidak mungkin akan mematok paman. Lagi-lagi paman Freddy tertawa terbahak-bahak sampai air matanya berlinang, tertawa terbahak-bahak. Dan hal ini tidaklah lucu bagi Timur. Sejak saat itu, Timur tidak lagi berkeinginan membuat penemuan-penemuan baru bergaya insinyur. Tawa pingkal paman Freddy membuatnya jerah dan berkecil hati. Aku tidak akan lagi membuat penemuan-penemuan konyol seperti ini. Ini hanya membuat orang-orang tertawa dan aku tidak suka. Mesin-mesin ciptaanku mungkin hanyalah sebuah mainan belaka. Mungkin aku tidak mau lagi menjadi insinyur. Kemudian berbulan-bulan berlalu sampai pada suatu hari di bulan Desember saat seorang bibinya yang bibi si Timur bernama Bibi Anggi yang saat mudanya bekerja sebagai pembangun pesawat di Amerika Serikat akan bertandang ke Bali. Dan menurut ayah, Bibi Anggi ini bekerja membangun pesawat. Dan mendengar cerita ini, sontak rasa gembira seperti menggerogoti jiwa dan raga Timur. Dia sangat tidak sabar ingin bertemu dengan Bibi Anggi. Sampai pada akhirnya, di pagi harinya,
Mereka pergi ke bandara. Ayah dan Timur pergi ke bandara bersama-sama menjemput Bibi Anggi. Saat tiba di bandara, dari kejauhan dilihatnya sesosok wanita yang dengan semangat berlari menuju timur. Look at you! You must be Timur, my dear little engineer. I have so many stories to tell you. Oke, Timur langsung tahu. Ini rupanya Bibi Anggi yang keren itu, yang sewaktu muda membangun pesawat. Dalam perjalanan menuju rumah, Bibi Anggi banyak sekali bercerita. Timur tidak henti-hentinya berkata, "Wow," dan berdecak kagum. Sampai pada saat Bibi Anggi berkata, "I actually really want to fly with my own plane that I made myself." Tapi itu tidak mungkin lah. Itu cita-cita Bibi yang sudah lama. Bibi sudah terlalu tua untuk membuat kapal lagi. Mungkin cita-cita itu harus Bibi coret dari daftar cita-cita Bibi. Ada raut sedih di wajah Bibi Anggi yang seperti ikut menggores hati Timur. Malam harinya, lagi-lagi Timur tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi dengan tanya, dipenuhi dengan rumus-rumus dan cara untuk merakit pesawat yang bisa diterbangkan oleh Bibi Anggi. Tapi lagi-lagi dia takut. Tidak, aku tidak mau lagi membuat mesin-mesin itu. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau Bibi Anggi tertawa seperti Paman Freddy? Oh, aku tidak suka. Aku tidak akan membuat mesin lagi untuk Bibi Anggi. Semakin dia menolak keinginannya, semakin dia tidak bisa tertidur. Dan akhirnya suatu malam, dibukanya lagi koleksi barang-barang bekas di bawah tempat tidurnya. Semalaman dia merakit pesawat ala Timur. Saat pagi datang, Timur sudah bersiap-siap menggunakan gogong. Oke. Dia bersiap-siap untuk menerbangkan pesawatnya dengan helm. Siapa tahu nanti aku jatuh. Oke, mau lihat bagaimana tampang Timur? Begini. Jadi Timur bersiap-siap dengan pesawat yang sudah dia rakit, siap-siap menerbangkannya. Oke. 3, 2, 1. Oke, pesawatnya sempat terbang 2 detik, kemudian jatuh lagi ke tanah. Dari kejauhan, ternyata Bibi Anggi sudah menyaksikan semua ini. Bibi Anggi tertawa terbahak-bahak. Timur merasa sedih. Lagi-lagi Bibi tertawa. Aku tidak akan lagi pernah membuat mesin-mesin seperti ini. Bibi lalu memeluknya erat. Kamu berhasil, nak. You did it. It just made out of trash. It's just made out of trash. It's failed. Benar, memang benar pesawatmu jatuh. Tapi apa yang dilakukannya sebelum jatuh? Sebelum jatuh, pesawatmu sempat terbang. Terbang, Timur, terbang. Ini benar-benar hebat, Timur. Suatu saat nanti, Bibi yakin sekali kamu akan menjadi insinyur yang hebat, asalkan kamu tidak pernah menyerah dan terus berusaha. So remember, the only true failure comes when you quit.
Jadi sejak saat itu, Timur kembali menekuni hobinya. Bibi Anggi pun menghadiahkan buku catatannya, buku catatan yang begitu dia banggakan, yang berisi tentang catatan-catatan, rumus-rumus, dan gambar-gambar tentang perjalanan Bibi Anggi membuat pesawat saat dia masih muda. Sejak saat itu, Timur selalu berkata bahwa kegagalan yang sesungguhnya terjadi ketika kita menyerah. Begitu. Jadi, adik-adik atau kakak-kakak di rumah, jangan pernah menyerah ya. Kalau punya cita-cita, harus tetap berusaha sekuat tenaga sampai cita-cita kalian tercapai. Jadi demikianlah dongeng Timur si Insinyur saya kali ini. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin sekali berterima kasih kepada Bunda Sonia dan juga komunitas Mahima yang sudah mengajak saya ikut serta dalam acara mendongeng dari rumah ini yang menurut saya sangatlah baik ya untuk anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah seri dongeng ke-52 dan sampai jumpa lagi di seri dongeng ke-53 dan seterusnya yang akan tentunya dibawakan oleh kakak-kakak atau teman-teman yang gak kalah kerennya. Oke, yang pastinya keren banget. Oke, demikian dulu. Oke, see you.